Halo teman-teman, selamat datang di Titik Pencerahan. Hari ini, kita akan membahas topik yang seringkali dihindari, namun tetap bisa dilakukan dengan penuh keanggunan, cara berkelas dan elegan untuk balas dendam. Ingat, kelas dan keanggunan tetap dapat dijunjung, bahkan dalam situasi sulit seperti ini. Sebelum kita mulai, mari kita pahami bahwa balas dendam bukanlah solusi terbaik. Namun, jika kita merasa perlu memberikan respons, mari lakukan dengan cara yang elegan dan berkelas. Ingatlah. Tips pertama, refleksi diri. Sebelum mengambil tindakan, refleksikan perasaan kita. Apakah dendam ini benar-benar diperlukan? Seringkali, ketenangan dalam diri kita sendiri adalah bentuk balas dendam yang lebih besar. Refleksi diri membantu kita memahami motivasi di balik emosi kita. Pertimbangkan apakah tindakan balas dendam akan memberikan solusi positif atau justru menimbulkan masalah lebih besar. Fokus pada ketenangan diri bisa menjadi langkah awal menuju resolusi yang lebih baik. Selain itu, pertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan balas dendam. Apakah itu akan meningkatkan hubungan atau malah memperburuk situasi? Berusaha memahami sudut pandang orang lain juga bisa membantu melihat konflik dari perspektif yang lebih luas. Seringkali, kebijaksanaan dalam menanggapi konflik dapat membuka pintu dialog yang konstruktif. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan ketidaksetujuan tanpa harus melibatkan dendam. Pilihlah jalan yang membawa kedamaian dan pertumbuhan pribadi, daripada terjerat dalam siklus balas dendam yang tak berujung. Tips kedua, pilih kata-kata dengan bijak. Jika memutuskan untuk berbicara, pilihlah kata-kata dengan bijak. Kesopanan dan kecerdasan dalam ungkapan kita bisa membawa dampak jauh lebih positif daripada kebencian. Pemilihan kata-kata dengan bijak mencerminkan kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Dengan memilih ungkapan yang sopan dan cerdas, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Menghindari kebencian dan lebih fokus pada ekspresi yang membangun dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial kita. Dalam situasi konflik atau ketegangan, kebijaksanaan dalam memilih kata-kata dapat menghindari eskalasi masalah. Ketika kita mengungkapkan pendapat atau perasaan dengan bijak, orang cenderung lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami. Sebaliknya, kata-kata kasar atau bernada negatif dapat menciptakan pertentangan yang tidak perlu. Oleh karena itu, menjadi bijak dalam komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan memecahkan konflik dengan lebih efektif. Tips ketiga, fokus pada peningkatan diri. Balas dendam yang sejati terletak pada kemampuan kita untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Gunakan energi negatif untuk menciptakan perubahan positif dalam diri sendiri. Fokus pada peningkatan diri adalah kunci untuk mengatasi dendam. Gunakan energi negatif sebagai pendorong untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam kehidupan pribadi Anda. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang dapat diukur, seperti meningkatkan keterampilan atau memperkuat hubungan interpersonal. Dengan fokus pada perkembangan diri, Anda tidak hanya membangun kekuatan internal tetapi juga merubah energi negatif menjadi motivasi positif. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju peningkatan diri adalah langkah mendekati kebebasan dari dendam yang membebani. Selain itu, manfaatkan waktu untuk refleksi diri secara teratur. Evaluasilah bagaimana Anda menanggapi situasi yang memicu dendam dan carilah cara konstruktif untuk meresponsnya. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan profesional jika diperlukan. Pembelajaran terus-menerus dari pengalaman dan keputusan masa lalu dapat membantu Anda membangun ketahanan emosional. Ciptakan rutinitas positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti olahraga atau meditasi, untuk membantu mengelola stres dan emosi. Ini dapat memberikan landasan yang kuat dalam perjalanan pengembangan diri Anda. Ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu, jadi bersabarlah dengan diri sendiri. Dengan konsistensi dan komitmen pada perbaikan diri, Anda dapat membangun kehidupan yang lebih seimbang dan membebaskan diri dari beban dendam yang membatasi. Mari bersama-sama membangun dunia di mana keanggunan tidak tergantung pada cara kita membalas dendam, tetapi pada bagaimana kita menjaga integritas diri dan menginspirasi orang lain. Ingatlah, keberkelasan adalah pilihan. Di dunia yang kita ciptakan bersama, keindahan terletak pada kemampuan kita untuk menahan diri dari balas dendam dan memilih menjaga integritas diri.
Dengan berfokus pada keberkelasan sebagai pilihan, kita mampu menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan bijaksana dan membangun masyarakat yang saling mendukung. Pilihan untuk memilih jalan keberkelasan membawa kita menuju keanggunan yang sejati, menciptakan lingkungan di mana toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman dapat berkembang. Jadi, mari bersama-sama memelihara nilai-nilai ini dan membentuk dunia yang dihiasi oleh kedamaian dan harmoni. Bagaimana pendapat kalian tentang cara berkelas dalam menghadapi situasi sulit? Apakah ada pengalaman yang ingin kalian bagikan? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video berikutnya.